Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melanjutkan lagi sampai kepada episode yang ke-9 dari kesalehan hidup, ya, 10 disiplin kesalehan hidup. Dan kita masuk pada tematik tentang pengorbanan, sacrifice. Apa itu pengorbanan? Saudara yang terkasih, yang menjadi inspiration behind the scene kita adalah ada sebuah film yang berjudul tahun 1998 ya, itu berjudul Armageddon ya. Armageddon kalau kita kenal ini adalah perang terakhir ya, yang akan menghancurkan di mana Tuhan akan datang. Coba kita lihat film ini seperti apa. Ya, jadi kisah daripada film ini adalah ketika Amerika akan memperbaiki satelit mereka di angkasa luar dengan pesawat ulang-aliknya, ya, dan mereka dengan teknisi-teknisi yang luar biasa sedang akan memperbaiki pesawat itu. Dan ini adalah dari Houston, di mana kontrol semuanya dari sini. Ketika sedang dikerjakan hal itu, apa yang terjadi? Looking good here. Go ahead, Atlantis. Roger that, Houston. Suggest we start wheeling Pete in. Tiba-tiba terjadilah sebuah tabrakan daripada meteorit yang ada di angkasa. Dan itu mengagetkan semua pihak. Karena pesawat ulang-alik yang mereka taruh di dalam dilewati oleh jatuhnya meteor seperti itu dan hancur berkeping-keping. Ternyata kejadiannya adalah ada hujan meteor yang terjadi di angkasa luar, dan itu baru ketahuan ada hujan meteor pada saat itu. Nah, ini Presiden Amerika dengan semua ahli-ahlinya, mereka melihat apa yang terjadi. Oh, ternyata meteor-meteor itu menembus akan atmosfer bumi dan menghancurkan kota-kota di Amerika dan juga di beberapa belahan dunia yang lain. Kita bisa melihat meteor jatuh ke bumi seperti itu, padahal hanya meteor yang kecil. Dan akhirnya mereka harus mencari solusinya. Sir, our best estimate is 97.6 billion. It's the size of Texas, Mr. President. Sebesar Texas, itu luar biasa besar itu meteor yang akan menghadang akan datang ke bumi. Dan apa yang terjadi kalau ini sampai mengena bumi? We're efforting that as we speak, sir. What kind of damage? Damage? Total, sir. Dikatakan total. That's what we call a global killer. The end of mankind. Inilah akhir dari kehidupan manusia jikalau meteornya sampai menabrak bumi. Tidak ada satupun yang bisa bertahan hidup, hancur total semuanya. Dan ada seorang ahli yang masuk ke dalam rapat itu dan menyatakan apa? Hasil perhitungan mereka tinggal 18 hari akan mencapai bumi. Nah, ini membuat para ahli itu mulai mencari solusi bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan ini. Ini bicara tentang bencana yang datang untuk seluruh dunia, ya. Coba kita lihat beberapa hal seperti ini, yaitu bahwa pengorbanan itu terjadi dalam perjanjian lama, ya. Mengapa demikian? Karena apa? Dosa sudah masuk, ya. Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan sehingga mereka jatuh melanggar
perintah Tuhan dan mereka jatuh, dan seluruh dunia saat itu adalah jatuh dalam dosa. Nah, disitulah terjadi di mana Allah membuat pakaian dari kulit binatang, di mana ada binatang yang dicurahkan darahnya untuk apa? Untuk membuat cawat agar manusia lebih layaklah dibandingkan dengan dia bertelanjang. Ya, nah ini adalah lambang penebusan dosa. Jadi ini adalah masalah seluruh dunia, masalah dunia yang Tuhan ciptakan ini, bahwa apa? Harus ada pengorbanan untuk bisa membuat orang itu dilayakkan. Dan kita tahu bahwa setelah itu Adam dan Hawa diusir dan malaikat berjaga-jaga di pintu daripada Taman Eden itu. Ya, karena manusia diusir dan tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Nah, itu terjadi selanjutnya di mana pengorbanan terus dilakukan ketika apa? Adam dan Hawa mengajarkan Kain dan Habel tentang bagaimana pengorbanan. Dan Habel ini menangkap intisari daripada pengorbanan, bahwa pengorbanan yang Tuhan kehendaki adalah pengorbanan daripada binatang. Ya. Itu menyangkut bagaimana binatang itu akan memberikan respon hati, perasaan kepada kita, tetapi itu yang harus kita korbankan. Ya, bayangkan Habel bermain dengan domba-dombanya, dia sudah dekat dengan mereka dan dia harus mempersembahkan domba-domba itu. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang makan binatang, sehingga apa? Sehingga memang khusus dipersembahkan, diarahkan hanya untuk Tuhan. Sedangkan Kain tidak, Kain dia mengambil sebagian dari tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang dia korbankan, ya. Nah, inilah terjadi pengorbanan. Demikian juga ketika Nuh dengan keluarganya, ketika mereka punya kebiasaan untuk mempersembahkan korban, ketika mereka diselamatkan, mereka mempersembahkan korban. Jadi korban ini terus ada dalam budaya daripada bangsa Ibrani, ya, orang Ibrani. Nah, ini sama dengan Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak anaknya yang menjadi tipologi daripada pengorbanan Kristus ke depannya. Dan akhirnya pola itu diturunkan dari generasi ke generasi. Di dalam imamat lebih ditekankan bagaimana tata cara pengaturannya yang Tuhan inginkan, ya. Dan kita bisa melihat itu dalam Perjanjian Lama. Intinya berbicara tentang pengorbanan. Nah, apa tujuan dan fungsi dari pengorbanan? Pertama adalah menutupi dosa. Artinya apa? Pengorbanan itu atonement, artinya dia menjaga kita. Jadi praktik pengorbanan itu terutama dalam kitab Imamat berfungsi sebagai cara menutup dosa dan mendamaikan umat Israel dengan Allah yang kudus, ya. Jadi darah itu menutupi akan dosa yang diperbuat, sehingga ketika umat itu datang kepada Allah mempersembahkan, dan mereka dianggap, ya, kudus oleh Allah karena telah mengorbankan darah itu. Nah, ini juga bicara tentang simbol ketaatan, di mana pengorbanan haruslah berupa yang terbaik. Artinya tidak bercela. Dari kawanan ternak atau hasil bumi melambangkan ketaatan dan penyerahan total kepada Allah. Ini latihan untuk penyerahan total kepada Allah. Itu bicara tentang bagaimana kita memberikan korban kepada Tuhan, ya. Dan itu merupakan pelambangan juga dari korban yang sempurna yang akan Tuhan berikan untuk menghapus segala dosa kita. Nah, itu adalah bagian pengorbanan dalam Perjanjian Baru, di mana dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Memang kedatangan Yesus memang diperuntukkan untuk menghapus akan dosa. Artinya apa? Dia harus darahnya dicurahkan untuk apa? Menjadi korban yang sempurna bagi penghapusan, menyelesaikan masalah manusia dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, pengarang yang sama atau penulis yang sama, dia katakan gini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi
Kalau kita bicara tentang anak domba, itu juga adalah anak Allah, yaitu Yesus. Dan menghapus dosa dunia, bicara tentang menjadi juru selamat dunia ini. Dan semua bicara tentang pengorbanan, harus ada korban yang diberikan. Saudara yang terkasih, inilah Kristus yang menjadi korban yang sempurna bagi kita. Dia berbuat untuk satu kali dikorbankan di atas kayu salib untuk seluruh dosa manusia. Baik dosa yang sudah ada, sudah selesai, artinya sudah terjadi di masa lalu, dosa saat ini maupun dosa yang akan datang, itu punya satu ketentuan, ketetapan bahwa sudah dibereskan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan kita. Ya, ini yang kita bisa lihat di dalam perjanjian baru. Sehingga perjanjian lama bicara tentang pengorbanan-pengorbanan yang belum sempurna, karena harus terus dilakukan. Tetapi di perjanjian baru digenapi dan disempurnakan melalui korban Kristus di kayu salib. Nah, saudara yang kekasih, coba kita melihat apa itu pengorbanan, ya. Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata gini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Kalau saya mengorbankan nyawa saya untuk sahabat, itu merupakan kasih yang luar biasa. Dan ini nyata dalam kehidupan Tuhan. Kalau kita lihat dalam frasa daripada bahasa Yunani, dikatakan tentang, saya tidak baca semua, tapi saya baca ini ya, yang kita garis bawahi, dikatakan bahwa psisen auto ti, yang artinya adalah nyawanya, ya. Kalau dikatakan pisen itu artinya nyawa atau soul, ya. Itu nyawa, auto nyawanya, ya. Itu apa? Ti itu artinya menyerahkan atau dia menaruh nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia memberikan nyawanya, mempersembahkan hidupnya untuk para sahabatnya. Dan itu dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Dan dia sudah memberikan nyawanya untuk seluruh dunia, untuk orang-orang yang dipilihnya, ya, untuk percaya akan Kristus. Nah, saudara yang terkasih, lalu kita bertanya dalam kehidupan kita ini, implementasi pengorbanan ini seperti apa? Apakah kita juga harus mati dulu baru dikatakan layak? Itu merupakan pengorbanan kita yang layak. Saya katakan tidak demikian. Karena apa? Konsep memberikan nyawa tidak selalu berarti mati secara harfiah. Artinya kalau ada teroris, kemudian kita mau menyelamatkan orang dari bom, terus kita peluk bom itu supaya meledak di sekitar kita saja, tidak sampai kepada orang lain, bukan begitu, mati secara harfiah. Tapi juga dapat diartikan sebagai pengorbanan diri yang ekstrim demi kepentingan, keselamatan, atau kesejahteraan orang lain. Oh, jadi ada model yang lain, bukan hanya sekedar mati secara harfiah. Nah, memang benar, pertama kita bicara pengorbanan fisik, kematian harfiah. Saya bisa memberikan nyawa saya kepada orang lain. Itu misalnya apa? Pahlawan bencana dan darurat. Ketika para relawan ini datang ke daerah bencana dan kemudian mereka melakukan aktivitas di sana dan itu merenggut nyawa mereka, itulah pengorbanan fisik. Dia mati bagi orang lain, ya. Seperti sekarang yang kita hadapi dengan di Sumatera, ya, banyak orang yang meninggal dalam bencana itu, tetapi juga banyak orang, bisa polisi, bisa pemadam kebakaran, bisa relawan-relawan yang bertugas, itu bisa juga mengalami kematian fisik karena mengorbankan diri bagi orang banyak. Atau bisa dikatakan ketika orang itu mendonorkan organ tubuhnya, donor organ, ya. Jadi dia memberikan apa? Memberikan sesuatu bagi orang lain. Supaya apa? Orang lain hidup, mungkin dia akan semakin hari semakin down kesehatan dan mungkin dia meninggal, tetapi dia memberikan sesuatu untuk apa? Sebagai sebuah pengorbanan diri yang ekstrim untuk orang lain. Ada juga antara orang tua dan anak. Kalau kita melihat bagaimana ibu kita atau siapapun yang ketika dia harus berhadapan dengan antara hidupnya dan hidup anaknya, dia akan memilih untuk apa? Memberikan hidup itu kepada anaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kejadian-kejadian seperti ini.
di mana ada orang tua yang mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya. Nah, bagian yang kedua kita bicara tentang pengorbanan apa? Pengorbanan sosial atau profesional. Ya. Nah, ini misalnya menyangkut whistleblower ya, di mana ini adalah orang-orang yang mengungkapkan kejahatan-kejahatan daripada para mafia, sindikat dan sebagainya ya. Jadi mereka mempertaruhkan nyawa untuk apa? Menyelamatkan. Misalnya ya ada organisasi yang menyebarkan narkoba dan sebagainya, lalu ada yang tahu dan memberitahukan kepada ini supaya mereka ditangkap. Itu dia mempertaruhkan akan hidupnya untuk apa? Untuk melawan akan orang-orang yang jahat ini, ya. Ya, jadi mengorbankan dirinya untuk secara profesional ya, untuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahat ini bisa ditangkap. Ada yang disebut dengan hak asasi, aktivis hak asasi manusia. Mereka apa? Kayak Greenpeace dan sebagainya. Mereka melakukan apa? Aktivitas untuk apa? Menyelamatkan dunia. Ya, ada beberapa organisasi-organisasi besar di dunia yang terus memberikan kampanye untuk apa? Untuk memperbaiki dunia ini. Ya, ini pengorbanan secara sosial. Nah, bagian yang ketiga adalah pengorbanan kasih harian, artinya memberikan hidup. Itu seperti misalnya perawat dan tenaga medis. Ketika ada wabah di sebuah daerah, mereka masuk ke situ dengan suatu risiko yang tinggi di mana mereka akan terpapar. Kita bisa melihat itu ketika pandemi COVID yang kemarin ya, di mana banyak tenaga medis ya, pekerja-pekerja medis ya, dokter, perawat dan sebagainya yang juga harus mengorbankan nyawanya untuk orang lain supaya orang lain selamat. Atau ada pengasuh jangka panjang di mana mungkin ada yang sakit kemudian diminta untuk jasanya untuk jangka panjang, mungkin 10 tahun atau berapa tahun untuk menjaga dan merawat. Itu juga sebuah pengorbanan diri. Semua ini adalah menyatakan kasih kita kepada orang lain. Karena dikatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar, karena kasih itu luar biasa. Nah, itu menjangkau banyak sekali orang, di mana apa? Orang itu tidak segan lagi untuk memberikan nyawanya bagi orang yang lain. Saudara, kita coba lanjutkan film Armageddon ya, tentang yang kita sudah lihat tentang pengorbanan ya. Coba kita lihat. Ini adalah ketika mereka mencari solusi, dan ada solusi di mana ada orang-orang yang bisa dikirim di meteor itu ya, sehingga apa? Mereka akan membelah meteor itu menjadi dua supaya apa? Meteor itu tidak langsung menabrak bumi, tetapi terbelah sehingga mereka akan tidak mengenai bumi. Ya. Dan ini harus orang-orang apa? Tukang bor bumi ya, yang ini. Nah, mereka ini dipilih supaya apa? Bisa menyelamatkan dunia, dan mereka mau merelakan hatinya, merelakan dirinya untuk apa? Menjadi pahlawan-pahlawan yang dibutuhkan dunia. Ini adalah tim untuk melawan kepunahan. Dan ini merupakan sebuah pengorbanan. Karena apa? Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk hidup seluruh dunia. The human thirst for excellence, knowledge, every step up the ladder of science. Dan disaksikan oleh seluruh umat manusia, karena ini menyangkut apa? Nasib hidup atau kepunahan daripada umat manusia. Even the wars that we fought have provided us the tools to wage this terrible battle. Through all the chaos that is our history, through all of the wrongs and the discord, through all of the pain and suffering, through all of our Dan time, mereka akan dikirim dengan pesawat luar angkasa untuk apa? Mendarat di meteor itu, kemudian mengebor meteor itu, menaruh bom nuklir di dalamnya, dan harus memantik bom nuklir itu supaya meteor itu terbelah, dan dia akan membuat tidak lagi bisa menghantam bumi.
Nah, yang jadi masalah adalah ketika mereka sudah melakukan itu, bomnya nggak bisa nyala. Pemicunya macet. Dan satu-satunya cara adalah harus ada yang tinggal yang menekan tombol itu. Dan mereka akhirnya undi. Dan yang terjadi adalah ini yang menerima undian itu, bahwa dia yang tinggal untuk memencet akan tombol itu. So, let's go. We got about 10 Ini minutes, diperankan oleh Ben Affleck dan Do me a favor, will you? Just tell Grace that bintang terkenal lainnya. I'll always be with her. Okay? Nah, ini Ben Affleck ini punya atasan ya ini, Okay, kid. dan dia apa? Dia melakukan pengorbanan karena apa? Dia tarik oksigennya Ben Affleck supaya didorong masuk ke ruangan airlock. It's my turn now. Ini adalah sebenarnya calon mertua karena anaknya akan yang menjadi pacar daripada Ben Affleck. You go take care of my little girl Disuruh now. jaga putri kecil. That's your job. Hyper ignition, Freedom. Nah, ini ketika mereka berusaha untuk terbang meninggalkan akan meteor itu, tetapi mesinnya macet. Dan dikerjakan sampai mendekati batas harus diledakkan. Akhirnya mereka bisa lepas landas. Explain all you want, you son of a bitch. We got no time. Initiate thrusters on my mark. 2, 1, mark. Akhirnya pesawat bisa lepas landas Let's go. Come on. dan yang tinggal adalah Harry. Something's not right. Too much time has gone by. Kok belum diledakkan terus gitu? Zero barriers about to be breached. 1 minute. Come on, press that button. Mereka nunggu Hari untuk meledakkan and do it ourselves. Just bom don't nuklir ini. wait Tapi 1 minute. teman-temannya Hari bilang percaya dia pasti bisa. Karena Hari sedang melawan juga gempa yang terjadi di meteor itu. Harry'll do it. I know it. He doesn't know how to fail. Press it. Dan di detik-detik terakhir Hari bisa menekan tombol itu untuk apa? Bom nuklir itu meledak di dalam meteor itu. Sehingga meteor itu terbagi dua. The two halves are going to miss Dan us by melenceng 400 daripada miles, bumi. and most of the small particles have been vaporized. Itu merupakan sebuah sukacita yang luar biasa karena umat manusia di bumi ini terhindar daripada kepunahan total. Houston, we're coming home. You, Harry. Hari mengorbankan dirinya untuk teman-temannya, bukan hanya untuk teman-temannya, tetapi juga untuk seluruh dunia. Inilah pengorbanan, ya. Sesuatu yang harusnya menjadi ciri khas hidup kita, karena itu merupakan karakter ilahi yang masuk dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Di mana Pak Tuhan sudah tunjukkan kesetiaannya, dia tunjukkan juga pengorbanan, dan itu yang harus nyata dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ingat pengorbanannya selalu, supaya Pak, kita makin terus kasih kita akan makin bertumbuh, ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan adalah Pak, aku mau berkorban bagi orang di sekitarku. Misalnya melakukan perbuatan baik dengan apa? Mendukung sebuah kegiatan amal, sebuah kegiatan-kegiatan yang membantu orang lain. Disitulah kita menunjukkan bahwa karakter Allah itu juga ada dalam kehidupan kita, Pak, di mana dia rela berkorban untuk kita. Kita juga harus berkorban bagi orang-orang di sekitar kita. Saya berharap ini membawa kita untuk lanjut pada
puncaknya di mana bicara tentang 10 kesalehan hidup di hadapan Tuhan, bicara tentang tematik kasih yang akan jadi episode yang ke-10 yang nanti akan saya sampaikan kemudian. Saya berharap ini semua memberkati kita. 10 sudah kita lihat ya, mulai dari kerendahan hati dan sebagainya, dan biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.